Halo teman-teman, perkenalkan aku Kirana dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata Angkatan tahun 2021 dari kelas B. Kali ini belajar bareng aku yuk tentang hoax. Nah, akhir-akhir ini pasti teman-teman sering banget kan kata hoax. Sebenarnya apa sih hoax itu? Nah, dalam arti harafiah, hoax dapat diartikan sebagai suatu berita yang salah atau tidak tepat. Merriam-Webster mendefinisikan hoax sebagai berita yang salah atau tidak masuk akal, tapi dapat dipercaya dengan cepat oleh masyarakat. Pada tahun 2017, Masyarakat Telekomunikasi Indonesia atau MASTEL membuat survei tentang hoax. Nah, lewat survei itu diketahui bahwa hoax menyebar dengan cepat melalui aplikasi chatting dan sosial media seperti Twitter dan Instagram. Pengertian hoax. Penyebaran lainnya seperti radio, media cetak, dan televisi. Hal ini memperlihatkan bahwa peran internet dalam penyebaran hoax ini sangatlah besar. Saluran penyebaran berita hoax yaitu satu, radio, tingkat penyebarannya 1,20%, yang kedua email, tingkat penyebarannya 3,10%, yang ketiga media cetak yaitu 5%, yang keempat televisi 8,70%, dan yang kelima situs web 34,90%, dan yang keenam aplikasi chatting 62,80%, dan yang terakhir sosial media 92,40%. Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa intensitas penerimaan hoax dari para responden paling tinggi adalah setiap hari 44,3% dari responden. Hal ini merupakan sesuatu yang cukup mengkhawatirkan karena dapat dikatakan bahwa hoax di Indonesia tersebar cukup masif. Seberapa sering menerima berita hoax? Setiap harinya berita hoax diterima sekitar 44,30%. Lebih dari satu kali sehari sekitar 17,30%. Seminggu sekali 29,80%, dan setiap bulan sekali 8,70%. Jenis-jenis hoax. Informasi yang bersifat hoax dapat muncul dalam beragam bentuk seperti tulisan, gambar, atau video. Berdasarkan survei MASTEL 2017, hoax yang paling sering diterima masyarakat Indonesia adalah dalam bentuk tulisan. Bentuk hoax yang paling sering diterima berbentuk tulisan, gambar, dan video. Tingkat penyebarannya untuk tulisan 62,10%, untuk gambar 37,50%, dan untuk video 0,40%. Sementara itu, berdasarkan topiknya, ternyata hoax seputar isu sosial politik paling banyak diterima masyarakat, juga terkait cara dan kesehatan. Jenis hoax yang sering diterima sosial politik, tingkat penyebarannya sebesar 91,80%, SARA 88,60%, kesehatan 41,20%, makanan dan minuman 32,40%, penipuan keuangan 24,50%, iptek 23,70%, berita duka 16,80%, candaan 17,40%, bencana alam 10,30%, dan yang terakhir lalu lintas 4%. Halo, perkenalkan nama saya Takimana Jabradi, saya dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis hoax. Yang pertama ada satir atau parodi. Informasi yang dibuat untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. Biasanya disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi. Satir umumnya dibuat tanpa maksud untuk melabui orang yang melihatnya hanya karena bersifat sindiran. Yang kedua adalah konten yang menyesatkan. Pengguna informasi yang sesat untuk sebuah isu. Jadi orang akan dibuat sesat oleh pembuat isu tersebut. Yang ketiga adalah tone dan tiruan.
informasi yang dibuat mirip dengan aslinya, namun dengan tujuan untuk mengelabui publik seperti situs web yang dipalsukan biar pengunjungnya tertipu dan menganggap situs itu adalah situs aslinya. Yang keempat ada konten palsu, konten yang baru 100% salah, sengaja dirancang dan dibuat untuk mengelabui pembacanya. Konten palsu ini dilatar belakangi oleh berbagai tujuan, misalnya tabungan finansial, propaganda, maupun kegiatan politik. Sehingga potensi menyesatkan masyarakatnya ada. Yang kelima ada koneksi yang salah, seperti judul atau konten dan keterangan yang tidak mendukung konten yang sebenarnya. Salah satu contohnya metode clickbait, membuat judul atau gambar yang mengundang orang untuk mengklik tautan tersedia yang bersifat provokatif. Keenam, konten yang salah, konten yang asli disampaikan dalam konteks yang salah, di mana sebuah informasi baik berupa tulisan, gambar, maupun video yang benar ditempatkan dalam konteks yang tidak sesuai aslinya. Yang tujuh, konten dimanipulasi, yaitu informasi asli yang dimanipulasi untuk tujuan menipu. Biasanya hanya tujuannya iseng, tapi juga bisa bertujuan provokasi, menyebabkan propaganda, maupun untuk kepentingan politik. Perkenalkan, nama saya Tri Astuti dari Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata kelas B dengan NIM V0221058. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai menjadi warganet yang cerdas. Menjadi warganet yang cerdas dapat dilakukan dengan berpikir kritis ketika menerima sebuah informasi dan tidak tergesa-gesa untuk menyampaikannya. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, jika menerima informasi, maka informasi tersebut harus disaring terlebih dahulu. Yang kedua, mencari tahu apakah informasi tersebut benar atau salah. Yang ketiga, jika informasi tersebut benar, jangan langsung disebarkan, tetapi telaah apakah memberikan manfaat jika disebarkan. Yang keempat, jika bermanfaat, perlu dipikirkan lagi apakah informasi tersebut memang perlu disebar atau tidak. Yang keempat, apabila informasi tersebut memang perlu disebar, pikirkan lagi apakah informasi tersebut harus disebar sekarang juga atau apabila ada kepentingan yang mendadak. Untuk mengetahui informasi tersebut hoax atau bukan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mencari di situs pencarian fakta, yang kedua mencari di Google, yang ketiga menggunakan aplikasi hoax, Buzz Tools, dan lain sebagainya. Terima kasih.